kamu menang, apa kau izinkan saya pakai nama Bensu? Enggak. Ya tak? Dia nggak jawab. Tapi kalau saya menang, saya tidak mau kasih kau pakai Bensu. Saya tegas-tegas. Kalau kamu menang, saya tutup. Klien saya juga menyatakan kita tutup. Tuhan yang tahu semua itu. Tapi kalau kau menang, saya tidak kasih kau izinkan pakai kata Bensu, kecuali ada penyelesaian akhir. Oke. Oke, Mas Stefani bisa diceritakan langsung mungkin kronologi adanya polemik ini seperti apa sih sampai akhirnya Ruben menggugat sampai ke MA usaha kalian ini untuk soal Zuprek Bensu itu. Mungkin bisa diceritain dari awal kronologi dan awal pertama kali kan kabarnya dari Jordi Onsu itu ya. Seperti apa nih Mas Stefani? Yang pertama kan saya membuka usaha dengan brand ambasadornya Ruben Onsu. Setelah 3 bulan dia mengundurkan diri. Setelah itu dia mensomasi kita bahwa kita tidak boleh membuka toko lagi dengan nama Ayam Zuprek Bensu itu. Setelah somasi itu nggak ada apa-apa itu ya, sampai akhirnya 2017 akhir. Dia apa sih yang di pengadilan? Oh iya. Gugat kita di pengadilan Jakarta Barat. Barat. Pertamanya kalah, akhirnya kita naik banding, kita menang, terus sampai ke MA ini. Seperti apa akhirnya Ruben Onsu masuk dalam bisnis kalian sendiri itu seperti apa? Apa karena dikenali nama si Jordi itu tadi? Iya. Gitu, Awalnya kita semua nggak ada yang kenal Ruben Onsu. Kita cuma dari adiknya menawarkan mau nggak kakak saya jadi BA. Oh ya udah boleh, udah gitu aja. Pada saat itu mungkin apa kontrak-kontrak atau MOU-nya seperti apa? Nggak ada kontrak, jadi kayak kan teman baik, jadi kayak percaya aja gitu. Oke. Nah saat ini apa namanya dari pemilik Ayam Zuprek Bensu ini yang mungkin yang aslinya ini udah merasa dirugikan berapa banyak sih mungkin dari kalau secara nominal gitu dengan adanya saingan Saya nyebut begini? nominal ya, tapi kalau dibilang kerugian pasti banyak ya. Soalnya dia sendiri pun dari pihak sana kan mengirim opini kita yang enggak kan. Jadi kan banyak orang yang nggak begitu percaya sama kita, jadinya ngomongin kita yang enggak. Yang mau kita pun juga dari pihak kita pun nggak berani tuh yang namanya jual franchise atau gimana. Kita jadi cuman lingkup keluarga sendiri semua yang buka. Ada juga kerugiannya tuh dari itu mereka somasi Grab sama Gojek ya, supaya menurunkan nama kita di sana. Ya betul, sudah. Jadi gitu saya tambahkan sedikit. Oke. Kalau ditanya kerugian, material dan imaterial sudah pasti. Material, outlet punya kita, di hijack menjadi milik dia. Walaupun dia terbuka, tahu mau ikut dia atau ikut saya, kalau ikut saya ini punya saya. Saya Ruben Onsu. Iya, awalnya Jadi Bensu. Iya, betul. Ya. Awalnya itu kita sebelum pecah sama mereka, kita tuh sudah ada 48 outlet. Yang secara sepihak mereka mengajakkan pertemuan ke mereka dan mereka menawarkan mereka mau pilih saya apa mereka. Jadi sekitar 30, hampir 80%, 30 outlet lebih itu tuh pindah semua ke mereka. Makanya mereka bisa langsung ada outlet-outlet tersebut. Jadi itulah yang materialnya. Immaterial beda lagi. Gimana? Immaterialnya menuduh dia asli, yang lain KW. Ya tahu? Bahkan yang asli, jangan yang KW. Ya tahu? Asal-asalan segala macam lah, menjelek-jelekan kita. Ini namanya manusia.
anak muda pasti punya ras emosional. Tapi sebagai pembelanya, dari pengacara mereka, saya berusaha menekankan emosi mereka itu. Kalau benar, sampai akhir tetap benar. Emas, dibakar apapun juga tetap emas, saya bilang. Kebenaran itu tetap ada kebenaran itu artinya, ya. Nah itu kabarnya Mbak Stephanie bener nggak sampai apa namanya resep sampai tenaga apa namanya masaknya itu sampai dibajak semua sama Sep. bensunya itu Jadi itu bener nggak? pertama itu nggak nyangka ya. Sampai kita pecah pun masih awalnya tuh belum pecah-pecah banget sih waktu itu yang terakhir aja ya. Kita pun masih nggak nyangka sampai sebegitunya. Tiba-tiba orang ini keluar secara tiba-tiba. Ya adalah beberapa bukti, makanya kita bisa ngomong seperti itu. Tapi kita nggak akan ngomong di sini lah. Itu ya biarlah, ya udah berlalu. Ya, dia gitu, saya jelaskan. Jordi itu adalah seorang manajer operasional. Dia tarik orang ini. Kebetulan tarik orang ini adalah tukang masak di warung besar dulu. Dipasang di tempat kita. Ya, dipasang di tempat kita. Begitu Jordi Ruben keluar, mereka ini juga keluar. Apakah itu resep-resep diambil nggak ambil ya mereka tahu sendirilah. Iya. Ya, kami tidak menuduh, tidak memfitnah. Terus bagian admin yang dimasukin juga begitu. Tapi wajar lah ya. Kelompok dia masuk, dia bawa keluar wajar juga ya. Tapi tentu ada penafsiran lain dari orang lain juga ya kan. Iya betul. Sudah diambil apanya ilmunya, sekarang buka sendiri gitu ya. Bisa aja terjadi kan. Tapi apakah seperti ini atau enggak, saya nggak berani menuduh gitu ya. Udah ada buktinya sih. Oke. Oke. Nah ini kabarnya juga Bensu sendiri udah minta maaf pasca apa gugatannya ditolak sama EMA itu gimana? Oh, bukan minta maaf. Itu inisiatif saya sebelum putusan. Saya bersama pengacaranya Minola. Kita sama-sama pengacara. Kita mempunyai upaya sebaiknya masalah bisa diselesaikan dengan kepala dingin. Ya tak? Boleh tidak hukum, tapi lebih berharga lagi kalau cool sama-sama duduk menyelesaikan masalah. Ya tak? Ternyata pengacaranya oke bahwa Jordi jumpa saya sebelum putusan. Ada 3 kali ketemu. Kita sudah punya kesepakatan. Saya kasih solusi, dia kasih saya solusi. Akhirnya solusi ketiga terjadi COVID. Tiba-tiba putusan udah keluar. Mau jadi apa? Ya kan? Malah pada saat putusan itu diketahui oleh saya, kita masih duduk sama untuk yang keempat kali. Jordi, Minola, saya lagi bicara. Memang ide dia bagus juga, Bang Om. Kalau boleh bersandinglah. Kita masing-masing berusaha tidak saling mengganggu. Saya bilang kalau itu sudah berjalan dan kita nggak pernah diganggu, malah kita merasa diganggu. Ya kan? Ya berikutnya enggak lah berarti sama-sama diam. Saya bilang bagus. Tapi kalau umpamanya kamu menang, apa kau izinkan saya pakai nama Bensu? Ya tak? Dia nggak jawab. Tapi kalau saya menang, saya tidak mau kasih kau pakai Bensu. Saya tegas-tegas. Kalau kamu menang, saya tutup. Klien saya juga menyatakan kita tutup. Tuhan yang tahu semua itu. Tapi kalau kau menang, saya tidak kasih kau izinkan pakai kata Bensu, kecuali ada penyelesaian akhir. Itu aja waktu itu. Selesai makan mau bubar, masuk SMS dari teman saya, seorang pengacara. Bang, ini kan abang yang pegang ini AMG Bensu. Gugatan Ruben Onsu ditolak. Kaget. Jadi langsung kan si Jordi duluan jalan, saya sama pengacara terakhir. Nah, dia ini. Saya bilang, waduh, gimana jadinya? Kita lanjutin.
bicarakan. Pada Kamisnya berbicaralah Minola dengan saya, ya kan? Sudah itu Ruben datang, berbicaralah, kita sepakat sama-sama cool. Oke, sama-sama cool nggak apa. Tapi namanya berita kan nggak mungkin ditutupi. Iya. Bukan saya sebarkan, wartawan-wartawan kan bisa cari berita, ya kan? Aduh, gimana nih bang, dia suruh saya tutup, saya berusaha, gimana tutup? Kamu juga tutup ah, kalau nggak bisa, saya bilang itu. Oke, kalau dari Mas Stefani sendiri, akhirnya ini kan udah jelas nih, artinya Mas Stefani dalam hal ini menang. Upaya apa nih kedepannya dari Mas Stefani sendiri? Apakah memang tadi yang disebutkan Bang Edi berhak untuk meminta Ruben Onsu dan Yoris untuk menutup gerainya atau mengganti nama kata pensiunnya untuk pensiunnya? Oke, karena ini masalah hukum, saya yang jawab hukum, Iya. ya. Dia juga sudah tahu. Kalau apa berikutnya itu ya sesuai dengan amar putusan pengadilan. Ya. Amar putusan pengadilan mengatakan bahwa merek, lukisan, nama, warna yang ada pada sertifikat Ruben Samuel Onsu menyerupai kita, ya kan? Menyerupai pada pokoknya ataupun keseluruhannya. Karena menyerupai kita punya, maka merek yang dimiliki oleh Ruben Samuel Onsu harus dibatalkan sertifikatnya. Sertifikatnya dibatalkan, lanjut dicoret dari daftar nama Indonesia merek di IDM, ya, Indonesia Daftar Merek, di Kemkumham, Ditjen Haki, harus dicoret seketika datangnya putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap. Ya. Jadi kalau Anda bertanya apakah mau stop dia itu, ya itu otomatis Iya. tinggal kita lapor, itu ada putusan, Kemkumham akan melakukan itu, ya. Oke. Oke, dari Mas Stefani sendiri, artinya akhirnya banyak netizen yang sebenarnya keliru nih gitu. Selama ini banyak yang beranggapan bahwa akhirnya ayam geprek bensu ini yang KW gitu. Nah, Mas Stefani merasa seperti apa sih perasaannya dengan usaha yang dimiliki, justru ini opini publik malah jelek ke outlet atau ke bisnis Mas Stefani? Awalnya marah sih marah ya, tapi kan Aceh selalu Pak Edi selalu bilang kita harus sabar, kalau yang benar pasti ntar ada kebenarannya. Ya sekarang sih kita semua udah lega ya, banyak juga kan netizen yang udah minta maaf gitu. Ya sekarang udah kebongkar kebenarannya, kita ya berterima kasih banget lah semuanya. Jadi biasanya ada rasa pengen terusin kasus ini, artinya melanjutin kasus ini ke jalur hukum gitu mungkin? Kalau masalah kasus apapun yang terlibat dengan ayam geprek bensu, kita serahin semua ke Pak Edi sih. Gimana? Gimana? Jadi begitu, itu sudah saya bilang itu kan. Kalau dia juga memaksa membuka, saya pidanakan, lapor ke polisi. Oke. Itu sudah pasti, ya tak? Nah, apalagi dia tidak dengan legowo terima keputusan itu, keputusan hukum, ya harus ditaati kan gitu kan. Iya. Saya harus terus laporkan ke polisi. Itu tindak pidana perbuatan melawan hukum, memakai merek orang lain yang bukan miliknya tanpa izin, itu kena. Itu kena. Ada batas waktunya mungkin Pak, sampai dikasih tenggang waktu berapa mungkin untuk dia merubah nama? Itu nanti akan kita pertimbangkan apakah 3 kali 24 atau 7 kali 24 dari RRS kita terima, atau sejak dihapuskan mereknya di Kemkumham. Itu belum saya ambil langkah, karena terus terang 2-3 hari saya disibukin dengan telepon segala macam pun nggak bisa kerja. Nanti akan saya pelajari dengan baik. Saya akan melakukan dengan jalan yang bijaksana, tidak sembrono, tidak asal-asalan, ya tak? Tapi cari jalan yang terbaik. Nah, perihal netizen tadi yang
saya kira agak kurang dari 600 orang yang Mbak Fani selamat ya, Ya. kami keliru segala macam. Di samping itu ada lagi sekian outlet yang ikut Ruben Onsu, Pindah. bukan pindah, belum, nggak kurang dari 20, nggak kurang dari 10 lah, nggak lebih dari 20 ya. Benar nggak tahu, masih dicek kebenarannya. Mbak, kami itu Geprek Bensu, kami ingin bergabung dengan Mbak yang benar, katanya. Sudah ada, Oh, sudah ada. peluang. Nah, dia ternyata grup dia sendiri juga sudah mau lari ke Mbak Stefani, kan gitu ya. Ada yang bertanya kan, bagaimana kalau kami gabung dengan Mbak itu? Ya. Itu ada. Oke. Selain tadi mungkin harus mengganti merek ayam itu sendiri gitu, terus ada lagi nggak sih Pak ini yang memang harus di berubah dari Bensu? Apakah memang Pak ini hanya sebatas itu aja menempuh jalur hukumnya, atau memang melaporkan mungkin beberapa oknum yang memang harus laporkan ini, dalam arti mungkin entah Bensu atau Jordi yang memang harus ikut terlibat dalam Begitu. itu seperti itu. Pertama tentu kita sesuai dengan amanat putusan. Ya. Kita akan jalan sesuai dengan amanat putusan dengan baik. Kalau dia melawan amanat putusan berarti perbuatan melawan hukum, kita teruskan ke pihak yang berwajib. Ya. Itu sudah pasti. Di samping itu perlakuan dia yang sampai membuat kita itu mengalami kerugian moral maupun material, tentu ada hak kita untuk mengajukan pengaduan ke polisi. Tapi itu belum kita niatin untuk lakukan. Kita mau lihat juga perilaku mereka itu, mau menyelesaikan sikap ini apakah dengan legowo, ya tak? Atau masih mau membuat yang macam-macam. Kalau dia buat macam-macam, ya kita bicara yang satu macam aja yang benar. Kalau macam-macam itu mana ada yang benar? Cukup satu macam yang benar, ya kan? Nah, jadi kalau dikatakan mau ngadu ke A atau B ke C, nanti kita lihat secara proporsional, ya kan? Proporsional. Sampai sejauh mana yang sudah dia lakukan itu. Ya, Pasti harapan ditolak. saya kalau misalnya ada ya di sosial media seperti di YouTube kan tuh banyak tuh yang ngatain kita yang enggak. Ya. Ya kita sih belum melakukan tindakan apapun. Kita bisa maafkan. Kita bisa maafkan. Kita cuma minta tolong dihapus. Seperti itu aja. Kita tahu juga itu kan opininya dia tahu dari orang lain, jadi dia bisa beranggapan seperti itu. Ya kita juga ngertiin dia lah, kita nggak mungkin melakukan pidana apapun ke dia, cuman kita minta dia tolong dihapus aja yang pernah dulunya ngehujat-hujat kita gitu. Memang bentuk isinya konten itu sendiri seperti apa? Nah, ada lah, kita pokoknya dibanding-bandingin sama yang sana, terus dibilang kitanya KW gitu-gitu. Itu menurut Mbak Stefani itu sendiri, apakah itu ada indikasi dari pihak sana yang membuat, atau memang benar-benar pure netizen yang menilai gitu? Banyak yang buat ya, jadi nggak tahu juga itu digiring opini atau gimana. Siapa yang buat juga kita nggak tahu. Ada juga kok food blogger yang buat sampai, ya makanya kita cuma dari pihak sini minta tolong supaya dihapus aja konten-konten itu. Oke.